Soto seger Boyolali Hajah Amanah, segarkan lidah, segarkan Indonesia. Saat lapar menyerang, soto seger Boyolali jadi pilihan. Hanya di Hajah Amanah, cita rasa Nusantara. Seger, 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 ger, ger, ger. Soto seger Boyolali, hanya di Hajah Amanah. Jujur dan amanah budayanya. Ger, seger, seger sotonya, matik-matik mat rasanya. Ku mau lagi sotonya, soto seger Boyolali Hajah Amanah. Soto seger Boyolali Hajah Amanah. Soto seger Boyolali Hajah Amanah, segarkan lidah, segarkan Indonesia. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Membaca merubah dirimu, menulis merubah dunia, melakukan perjalanan merubah dirimu dan dunia. Perjalanan saya selama 19 tahun meraih passive income yang lebih besar daripada kebutuhan dan keinginan hidup saya, meraih kebebasan finansial dan kebebasan waktu, tentunya penuh dengan tantangan. Dan semua saya tuliskan di buku kuadran kelima agar sobat juara semua tidak hanya bisa meniru tetapi juga bisa menyebarkan kepada semua warga negara Indonesia. Sobat juara sekalian, tidak ada kata gagal, yang ada adalah kita terus belajar. Dan salah satu cara kita belajar adalah dengan membaca dan tentunya dengan melakukan implementasi. Sobat juara, jadikan perjalanan kita adalah perjalanan yang menuju ladang ibadah, ladang manfaat,
dan ladang profit di dalam membangun sebuah bisnis dan investasi. Juara berdasarkan kolaborasi, pemberdayaan dan nasionalisme, semuanya terangkum di buku ini. Dan buat kamu semua yang ingin tahu isi Juara, jangan lupa untuk membacanya dengan sepenuh hati. Salam Juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, 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 luar biasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Juara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita sudah hampir sekitar 1 bulan penuh berada di rumah, work from home. Tetapi saudara-saudara kita yang di luar sana masih terus bekerja dan melayani kita semua. Ada yang di rumah sakit, para medis yang menjadi garda depan dari penanggulangan COVID ini, dan juga ada teman-teman yang selalu hadir dan selalu bersama kita semua, yaitu para pengusaha, para karyawan yang terus melayani kita, mereka-mereka yang ada di jalur retail, mereka terus melayani kita dalam bahan pokok, dan juga mereka yang ada di jalur kuliner. Nah, Sobat Juara sekalian, tentunya kita semua sudah paham bahwa COVID itu seperti apa. Saya yakin semua udah pada pinter, udah pada ahli, mungkin adalah core of the core-nya. Tetapi saya tidak akan bahas tentang COVID-nya, karena itu di luar dari area yang saya tahu dan bukan merupakan keahlian saya. Tetapi hari ini kita akan ngobrol santuy aja. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan refreshing, dan siapa tahu dalam refreshing kita ini nanti kita akan bisa ketemu dengan yang namanya way out. Way out apa? Way out bagaimana kita menghadapi COVID ini, bukan di dalam COVID-nya, tetapi way out bagaimana kita akan belajar dari seorang yang istimewa, yaitu Wali Soto. Sobat Juara sekalian, Wali Soto Kang Ubaidillah Saleh, pemilik Soto Seger Boyolali Haja Amanah dan sekaligus foundernya. Nanti kita akan ngobrol sama dia dalam acara Inspirasi Juara kali ini, bagaimana Soto Seger Boyolali Haja Amanah bisa menjadi kuliner yang terus buka sampai saat ini, walaupun situasinya masih dalam kondisi PSBB, bukan PSBB ya. Nah, Sobat Juara sekalian, ayo kita panggil Sobat Juara kita, Wali Soto kita, Kang Ubaidillah Saleh. Saya udah nggak sabar manggil teman kita ini, agar teman-teman sekalian nanti bisa dengerin cerita dia bagaimana selama 40 hari ini beliau tetap semangat di Soto Seger Boyolali Haja Amanah dan apa-apa saja yang sudah beliau lakukan. Halo, selamat datang Kang Ube. Iya, terima kasih Pak Abu sudah diundang di acara kita yang istimewa malam hari ini. Gimana kabarnya Wali Soto? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah,
masih sehat dan terus semangat. Walaupun di luar lagi banyak keramaian lah si corona ini. Wali Soto, sekarang ini sudah ada berapa outlet ya? Sekarang kita yang sudah buka itu 3. Tapi rencananya sebenarnya bulan April ini kita akan buka 5 outlet lagi sebenarnya ya. Dengan kondisi ini memang akhirnya kita tahan dulu seperti itu. 3 outlet yang sudah buka ini ada di mana aja? Bisa diceritakan kepada Sobat Juara sekalian. Yang pertama kita ada di Pamulang, yang kedua ada di Lebak Bulus, dan yang ketiga ada di Karawang ya. Jadi semuanya di Jabodetabek ya? Iya, betul. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kira-kira impact terhadap Soto Seger Boyolali Haja Amanah apa aja, Wali Soto? Yang jelas di awal tahun kemarin kita sudah mendeklir bahwa kita akan membuka tahun ini rencananya itu 36 outlet ya. Maka dalam bulan Januari, Februari dan juga Maret ini kita agak cepat pergerakannya, tapi memang dengan adanya COVID ini otomatis beberapa outlet-outlet yang kita sudah siapkan itu akhirnya kita pending ya. Yang pertama kita sedang proses renovasi di Jagakarsa, yang kedua ada di Madiun, yang ketiga ada di Tasikmalaya, lalu ada juga di Bogor ya. Nextnya di Jogja. Nah, COVID ini memang cukup luar biasa ya, seperti mimpi di siang bolong. Bolongnya juga agak gede juga gitu ya, sehingga cukup membuat kita berpikir bagaimana strategi kita dalam menghadapi masa pandemi ini. Nah, kita di outlet kita yang ada di 3 cabang ini yang memang sekarang sudah berjalan, ada hal-hal yang pasti itu ketika corona ini baru mulai masuk, di mana orang masih banyak yang agak cuek. Secara tingkat kunjungan masih cukup baik. Nah, kemudian pada fase kedua Nah, tentunya bukan hal yang mudah ya ketika kita sebagai seorang pengusaha kuliner menghadapi mimpi di siang bolong COVID-19 ini. Saya sendiri juga tidak pernah menyangka, karena saya pikir 4 bulan yang lalu baru baca beritanya di Cina, di Wuhan, terus kemudian saya juga masih biasa aja jalan-jalan ke Labuan Bajo sama teman-teman, bikin mastermind juara gitu kan. Tetapi sepulang dari Labuan Bajo waktu itu awal April, langsung pemerintah mengumumkan kalau ada COVID-19 ini. Nah, tentunya hal ini cukup mengagetkan,
Kenapa? Karena impact-nya memang luar biasa, Sobat Juara sekalian, bukan hanya kita yang lagi membangun bisnis, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang multinasional pun mereka juga mengalami hal yang sama. Nah, Sobat Juara sekalian, tadi Wali Soto sempat out sebentar, mungkin karena masalah sinyalnya nih, tapi sekarang sudah hadir lagi. Nah, Wali Soto, selamat datang lagi. Waduh. Ya, maaf. Kayaknya ada gangguan dari sedikit. Saya lanjutkan ya. Lanjutkan, tadi ulangi lagi karena tadi sempat terputus. Oke. Ya, yang pertama ada di fase-fase ini ketika awal corona itu hadir ya, itu memang secara kunjungan masih belum punya dampak signifikan. Tapi di fase kedua ketika orang-orang sudah mulai aware, mereka akhirnya khawatir untuk datang ke restoran-restoran ya, karena memang sudah fasenya WFH ketika itu. Nah, kemudian di fase ketiga adalah ketika PSBB ini diberlakukan. Ini juga baru mulai beberapa hari kemarin ya. Ketika PSBB ini diberlakukan, otomatis dine-in itu tidak ada. Nah, ketika dine-in ini tidak ada, maka kita harus siap untuk merubah dari yang selama ini revenue stream utama kita di dine-in ya, di makan di tempat, menjadi bagaimana kita menjemput dengan proses delivery dan juga inovasi-inovasi di produk yang lainnya. Nah, sekarang kita ada di fase ini ya, di PSBB, di mana di Tangsel Sabtu besok mulai berlaku, dan di Jakarta sudah sejak tanggal 14 ya, tanggal 14 kemarin ya, seperti itu. Nah, pasti pengaruhnya memang secara sales yang dine-in sangat signifikan ya, merosotnya. Apalagi terakhir ya di masa PSBB ini, seperti itu ya. Kalau impact secara omset sendiri kira-kira turun sampai berapa persen, Wali Soto? Yang pasti proses penurunannya itu memang berjenjang ya. Dari mulai 20%, 30%, bahkan terakhir ini kita sudah berada pada titik di bawah 50%, di atas 50%. Walaupun memang alhamdulillahnya kita juga bikin beberapa strategi-strategi yang ya cukup membantu kita dalam hal mencari revenue stream di luar dari dine-in, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu strategi-strategi apa untuk mempertahankan atau meningkatkan omset yang sekarang ini memang tidak boleh dine-in? Nah, ketika sinyal-sinyal COVID ini semakin menguat, ya kita di internal sudah mencoba merancang strategi apa yang akan kita hadapi ketika memang pada akhirnya orang atau customer tidak boleh dine-in. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita menggrab database customer ya. Jadi kita mengumpulkan database yang datang ke outlet kita. Terus yang berikutnya kita melakukan program-program campaign berbagi. Seperti misalnya kita bikin program sedekah 500 porsi soto yang kita kirimkan ke rumah-rumah. Mungkin ada di beberapa media kemarin sempat di-expose ya, ada di Republika, di Kompas dan lain sebagainya. Jadi kita memandang itu sebagai sebuah obat secara spiritual ya. Artinya selain dari sisi strategi-strategi yang sifatnya matematis, kita juga melakukan strategi-strategi spiritual dengan cara berbagi. Kita juga ada ya program berbagi, kita bagi dalam beberapa beberapa model ya. Ada yang memang seluruh customer kita berikan, contoh misalnya yang 500 porsi itu setiap hari kita
kita memberi kesempatan bagi pelanggan-pelanggan kita untuk kita kirimkan 2 porsi soto ke rumahnya tanpa ongkos kirim. Yang berikutnya adalah kita juga memberikan beberapa support teman-teman ke rumah sakit gitu ya, juga ke pekerja harian yang memang terdampak dari COVID ini, seperti itu. Nah, tentunya kan itu tidak mudah ya, bagaimana kita tahu bahwa di kuliner ini biaya terbesarnya adalah biaya karyawan atau sumber daya manusia. Apakah di Soto Seger Boyolali Haja Amanah memiliki strategi tersendiri untuk bagaimana membuat karyawan itu tetap bekerja, atau ada yang PHK, atau ada yang minta pulang, bagaimana Wali Soto kondisinya? Yang pertama yang kami upayakan adalah kita menghindari yang namanya PHK. Tapi memang di dalam perjalanannya ini terjadi secara natural. Ya, saya sih satu sisi bersyukur juga karena memang kita ingin mengurangi mengurangi karyawan, karena satu outlet kita itu karyawannya bisa di atas 30 orang ya. Tapi yang saya bersyukurnya itu memang ketika proses penurunan omset ini sudah sedemikian, sudah terlihat cukup signifikan, beberapa karyawan dari daerah-daerah itu, karena memang karyawan kami itu masih banyak yang muda-muda, masih belum menikah, itu dipanggil sama orang tuanya. Jadi dia diminta pulang karena dia takut terpapar, seperti itu. Sehingga akhirnya ketika dia pulang, ya otomatis kita secara natural, karyawan kita berkurang. Kemudian karyawan-karyawan yang ada, kita coba maksimalkan dengan adanya kita bangun delivery mandiri. Nah, delivery mandiri ini memang kita pungut biaya antar ke customer ya. Nah, nilainya tidak besar, sekitar 10.000 sampai 15.000-an, di mana biaya itu nanti kita berikan kepada si karyawan yang mengantar. Sehingga ketika delivery ini mulai banyak, otomatis ada revenue stream penghasilan yang tadinya si karyawan ini misalnya harus diliburkan, dia bisa bekerja dengan cara menjadi delivery di internal kita, seperti itu. Tapi memang praktis rekomposisi karyawan itu kita lakukan ya, tapi tadi sebagian besar mereka memang secara natural, artinya mereka ingin sementara pulang di kampung, seperti itu. Nah, kemudian strategi-strategi yang kita lakukan adalah bagaimana agar delivery mandiri kita ini bisa tumbuh dengan bagus. Kita bikin paket-paket family, karena kita tahu di keluarga ini sekarang banyak orang kumpul di keluarga, di rumah, sehingga akhirnya di Soto kita juga buatkan paket-paket family untuk delivery. Kemudian kita juga membangun basis-basis bisnis frozen food. Tadinya yang kita bangun itu adalah teman-temannya Soto. Contoh misalnya ada sate paru, ada sate telur, ada tempe bacem dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika proses kreativitas ini kita dituntut untuk lebih lagi, saat ini kita sudah mengeluarkan produk-produk ayam frozen dengan berbagai macam varian ya, dan tentu juga nanti akan banyak turunan-turunan dari menu-menu frozen food ini, seperti itu. Nah, tentunya dengan pemasaran frozen atau makanan cepat saji ini kan perlu strategi yang berbeda. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Soto Seger Boyolali Haja Amanah agar seperti sekarang ini akhirnya omsetnya naik lagi? Yang pertama,
yang kita lakukan di awal dulu adalah mengumpulkan database customer, ya. Sehingga kita sudah punya kolam, ya, customer mana yang memang menyukai produk-produk yang kita keluarkan. Tadi program database customer dari mana? Tadi dari program yang 500 kita berikan gratis. Kemudian kita juga membangun jejaring reseller. Nah, ini juga mungkin buat para pendengar sekalian, Sobat Amanah. Kita juga membuka peluang reseller bagi teman-teman. Sekarang ini kita sudah ada reseller sekitar 20-an ya. Ada di Bogor, di Karawang, di Bekasi, di Jabotabek lah ya. Yang memang itu kita bangun dari jejaring-jejaring yang memang selama ini kita miliki, seperti itu. Nah, dengan adanya strategi market terdekat ya, kita grab. Yang berikutnya kita juga membangun strategi reseller. Tentu hal ini adalah sesuatu yang memang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, karena revenue stream utama kita adalah di dine-in sebenarnya. Cuman ketika kondisi seperti ini memaksa kita untuk berpikir keras bagaimana kita bisa sustain ya, bisa bertahan, dan mudah-mudahan ini bisa up lagi dari sini, seperti itu ya. Nah, Wali Soto, ini ada sobat, beliau pengen bertanya nih, untuk pembagian bahan dengan cabang yang lumayan berjauhan, bagaimana caranya memanage? Mohon dijawab. Kan tadi kan cabangnya ada di Pamulang, ada di Lebak, Bulus, ada di Kerawang, tuh gimana tuh caranya? Tanya Mbak Sinta nih. Iya, jadi menu-menu utama kita seperti soto misalnya ya, itu kita sudah buatkan bentuknya dia bubuk, sehingga itu bisa bisa jarak jauh dan dengan biaya yang cukup efisien. Yang kedua, untuk menu-menu lain kita bikin frozen, seperti misalnya sate-satean. Untuk untuk produk-produk yang memang banyak di pasaran sekitar, contoh kayak toge dan lain sebagainya, itu pasti kita serahkan ke outlet masing-masing. Tapi produk-produk inti yang kita miliki itu kita buat frozen seperti itu. Nah, tentunya itu secara logistik apa tidak mahal? Nah, secara logistik pasti memang punya pengaruh ya. Pertama, karena memang jaraknya cukup jauh. Yang kedua, ya dari sisi sebarannya juga masih agak jarang. Nah, yang kita lakukan, kita akan menghitung berapa kuantiti yang diperlukan selama 1 minggu, sehingga dalam waktu 1 bulan kita cukup berangkat 3 kali. Yang kedua, kita juga sedang menjalin kolaborasi dengan Juara Group ya, karena di sana ada beberapa cabang-cabang dari grupnya Juara, ada ayam, sesuatu yang penting sehingga bisa memangkas biaya transportasi, seperti itu ya. Nah, itu jawabannya Mbak Sinta. Nanti kalau masih kurang lengkap, boleh bertanya lagi. Nah, tadi saya sangat menarik tadi. Wali Soto menawarkan teman-teman bisa menjadi reseller atau dropshipper dari produk cepat sajinya Soto Seger Boyolali Haja Amanah. Syaratnya apa? Ya, syarat yang kita berikan cukup mudah ya. Jadi kita ada sekitar 20 item produk ya. Satu itemnya itu cukup minimal pembelian 5 pack sudah bisa menjadi reseller kita. Karena memang sekali lagi ini program untuk saling kita berbagi, saling membantu, saling support, sehingga juga menjadi solusi bagi orang-orang yang mungkin sekarang malas keluar atau takut keluar. Ya, sehingga dengan produk-produk seperti ini itu bisa
bisa membantu para ibu rumah tangga dan juga beberapa teman-teman juga semangat dalam hal menjual dan menawarkan. Nah, kalau mau jadi reseller, kontak ke siapa nih, Wali Soto? Bisa ke saya ya, ke 0898. Oh, berarti langsung ke CEO-nya Soto Seger Boyolali Haja Amanah nih? Ya, ini spesial ya. Jadi bisa langsung kontak ke saya. Luar biasa. Nah, tentunya dalam situasi COVID seperti ini kan, terkadang ada sesuatu atau insight-insight yang terkadang membuat kita semakin percaya bahwa disinilah saatnya kita berbagi. Nah, kemarin saya sempat baca kalau Soto Seger Boyolali Haja Amanah membagikan makanan-makanan yang hari ini sudah dimasak tetapi masih layak makan kepada sobat-sobat yang ada di sekitaran outlet. Itu ceritanya gimana itu, Wali Soto? Ya, jadi program itu pada awalnya kita inisiasi dalam rangka mendukung WFH, work from home. Jadi mereka bekerja di rumah, tapi kita juga berikan makanan dari kita. Dan makanan itu memang makanan yang masih fresh ya, artinya benar-benar produk utama kita, yaitu soto yang kita berikan secara cuma-cuma. Sehari itu untuk satu keluarga memang kita batasi 2 porsi, sehingga memang bisa dapat menyebar ke masyarakat secara umum. Dan untuk jarak 5 kilo itu kemarin benar-benar kita kasih free dan kita antar ke rumah, artinya tanpa ada tanpa ada biaya antar ya, seperti itu. Dan ini barangkali bisa menjadi obat kepiluan gitu ya. Artinya karena mungkin kita mencari penguat imunitas tubuh kita dengan banyak minum vitamin, berolahraga dan lain sebagainya, tapi ada satu sisi spiritual yang barangkali ini bisa menjadi satu penguat bagi kita dengan cara kita berbagi. Itu luar biasa sekali ya. Kira-kira inspirasinya dan ide-idenya dari Soto Seger Boyolali Haja Amanah ini perlu kita tiru di situasi seperti ini, situasi yang sempit tapi tetap terus berbagi, ya kan? Tentu saja hal ini nggak mudah gitu ya. Bahkan saya lihat ada beberapa media massa yang akhirnya memuat apa yang dilakukan Soto Seger Boyolali Haja Amanah. Itu waktu dimuat oleh media massa itu, apakah juga akhirnya memberikan impact secara positif kepada Soto Seger Boyolali Haja Amanah, Wali Soto? Yang jelas memang ketika media-media besar itu liput ya, di Republika misalnya, dia sampai ada 3 artikel, lalu kemudian di halaman utama koran Republika juga dimunculin di keesokan harinya, dan Kompas ya, otomatis, dan juga ada beberapa media lain, tapi yang besar itu ya Republika dan Kompas, itu pasti customer banyak yang akhirnya mencari-cari. Dari situlah viralnya semakin menguat, sehingga sampai kita batasi sebenarnya membaginya itu sampai tanggal 31, tapi karena pada di ujung tanggal 31 itu sangat banyak yang minta dan kita tidak bisa kita tidak bisa berikan semua pada hari itu, akhirnya saya minta ke karyawan untuk membagikan di luar tanggal 31. Artinya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 5 bagi 1. Seperti itu ya.
Jadi sempat sampai diperpanjang ya karena banyak yang sangat berminat ya. Iya, betul. Nah, mengenai bahan baku sendiri bagaimana? Apakah ada masalah? Saat ini bahan baku kita alhamdulillah tidak ada masalah. Karena memang posisi sekarang ini kan agak unik ya. Contoh misalnya kayak bahan-bahan baku ayam dan sebagainya, karena memang banyak yang tutup. Akhirnya bahan baku itu cukup melimpah. Walaupun memang ini mendekati bulan Ramadan dan Lebaran, ya biasanya kan harga naik ya. Mudah-mudahan sih dengan kondisi seperti ini harganya masih bisa tetap stabil seperti itu. Nah, tentunya hal ini tidak mudah ya. Tapi saya ingin mendengarkan harapan dari seorang pengusaha kuliner soto ini, kira-kira dengan kondisi seperti ini apa sih yang diharapkan untuk masa yang akan datang? Yang pasti kejadian ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Artinya optimisme kami ketika awal tahun itu sungguh sangat membara. Namun ketika terjadi COVID-19 ini di bulan Maret ini menjadi sesuatu satu peristiwa yang sungguh luar biasa. Menamparlah saya dan juga kita dan mungkin semuanya. Nah, tetapi dari sini kita akhirnya dituntut untuk berpikir. Pengusaha itu memang tidak ada tempat baginya, tidak ada waktu bagi kita untuk mengeluh. Ya, walaupun mungkin pada awalnya kita shock, tapi waktu kita sangat pendek. Karena kalau kita udah shock terus shocknya kepanjangan, mati kitanya. Sehingga kita harus cepat untuk up kembali. Kita harus cepat untuk bangkit dan memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bangkit seperti itu. Nah, disinilah akhirnya kreativitas kita muncul. Ya, pertama misalnya bagaimana kita mengefisienkan pengeluaran, mendisiplinkan itu. Barangkali kemarin ketika omset kita itu tinggi sekali, kita lupa bahwa ternyata ini bisa diefisiensikan. Kemudian ternyata produk-produk ini juga bisa bisa dioptimalkan dengan cara penjualan melalui frozen misalnya. Jadi yang jelas saya yakin ya peristiwa ini akan makin menguatkan kami dan juga mungkin teman-teman yang lainnya. Ini Wali Soto dapat ucapan dari Mas Farid Setiawan. Tetap semangat Pak Wali. Semoga badai cepat berlalu dan semoga pelaku usaha khususnya Soto Seger Boyolali Haja Amanah terus jaya. Nah, amin. Makasih. Ini kan situasinya situasi disease ya, situasi wabah, pandemik gitu kan. Kira-kira apa yang dilakukan SOP yang sekarang dijalankan di Soto Seger Boyolali Haja Amanah untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan kepada semua pelanggan higienis dan tidak terpapar COVID-19? Ya, ketika mulai adanya kasus-kasus COVID ini, kita sudah mempersiapkan protokol kesehatan kepada karyawan di kita. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya, pertama kita menyiapkan sosialisasi, kita bikinin surat edaran dan saya briefing langsung kepada teman-teman semuanya, ke teman-teman karyawan untuk bagaimana kita menghindari cemaran-cemaran yang mungkin terjadi dari dari customer yang datang atau dari alat-alat yang kita gunakan. Kemudian di sisi-sisi yang ada kita juga menempelkan ya, misalnya di wastafel, terus di musola dan lain sebagainya, kita memberikan reminder sehingga mereka
akhirnya terus ingat. Kemudian secara fasilitas kita melengkapi kawan-kawan dengan fasilitas-fasilitas yang memang standar dari protokol kesehatan, misalnya masker, terus juga sarung tangan, ya, hand sanitizer ataupun sabun ya untuk cuci tangan. Seperti itu. Kita juga membuat video edukasi ke teman-teman internal yang kita share juga ke customer sehingga makin meyakinkan apa yang dia konsumsi itu insya Allah aman, seperti itu. Nah, tentunya hal itu perlu pengawasan dan saya yakin Wali Soto dengan tim manajemennya akan terus berusaha mempertahankan itu. Kemarin saya sempat lihat tuh kalau nggak salah ada soto yang dibagi-bagi di rumah sakit, itu ceritanya seperti apa itu, Wali Soto? Ya, jadi kita ada 2 program. Ya, pertama program yang kita inisiasi mandiri, yang kedua kita kolaborasi. Jadi kolaborasi ini kita bekerja sama dengan banyak sekali para teman-teman yang ingin berdonasi, sehingga banyak dari mereka yang ingin berbagi itu bisa kita fasilitasi. Contoh misalnya kita keliling rumah sakit ya, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Barat, dan semuanya itu kita berikan, bahkan juga kita juga ke Depok juga ya, kita berikan santapan soto kepada para medis. Kemudian kita juga punya program berbagi untuk orang-orang yang memang terdampak COVID-19 ya. Kemarin kita berikan ke teman-teman ojol ya yang ada di daerah dekat-dekat Lebak Bulus, dan insya Allah sih dalam beberapa hari ke depan kita juga masih akan bergerak untuk berbagi. Selain itu, ini kan menjelang bulan Ramadan ya. Menjelang bulan Ramadan ini kita juga memberi kesempatan kepada para pelanggan untuk berbagi menu berbuka kepada para kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, akhirnya kita bikinlah satu produk, harganya itu cukup terjangkau ya. Kita ada harga yang 10.000, ada yang harganya 15.000, dan target kita adalah bisa mengumpulkan 1.000 packs yang akan kita berikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena memang bulan Ramadan ini kan biasanya banyak sekali orang yang ingin berbagi. Karena keutamaan memberi orang makan berbuka puasa adalah dia bisa mendapatkan pahala senilai orang yang berpuasa. Nah, tadi kan semangatnya luar biasa ya, berbagi di saat situasi krisis seperti ini. Nah, kalau saya sebagai konsumen soto seger Boyolali Haji Amanah, bisa nggak saya nitip untuk berbagi kepada soto seger Boyolali Haji Amanah? Oh iya, tentu sangat bisa. Artinya di program ini kita akan menyiapkan 1.000 paket, dan pastinya berbagi itu kalau sendirian nggak enak. Artinya kita akan mengajak sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya orang ya, entah itu customer kita ataupun orang dimanapun, untuk kita menjadikan ini sebagai gerakan kebaikan bersama. Artinya kalau ada konsumen yang mau ikutan program dan nitip ke kita, lalu kita yang membagikan, insya Allah kita sangat siap untuk itu. Ini kita terima kasih nih kepada Pak Pria nih, mantap Panglima, perlu sering-sering acara ini. Jadi Sobat Juara sekalian, memang kita ada rencana untuk melakukan inspirasi juara seperti ini bersama dengan teman-teman kita, baik itu teman-teman internal di Juara Group, ada Wali Soto, mungkin ke depan ada Reza,
yang punya Ropi, terus kemudian ada juga Mbak Rani yang punya Hayu Ngopi, atau ada juga Mas Adi yang punya Heuristik, atau Mas Agus yang punya Warteg Bahagia, atau mungkin nanti kalau ada narasumber yang lain yang bisa menginspirasi kita, kita akan ajak untuk berinspirasi juara, minimal kita refreshing, ya kan? Karena WFH ini membuat kita terlalu banyak membaca texting. Lama nggak nonton XX1, nah jadi nonton Panglima Juara bersama narasumbernya dalam inspirasi juara, dan siapa tahu bisa memberikan pencerahan-pencerahan hal-hal yang baru. Sobat juara sekalian, saat WFH sekarang ini, kalau ternyata Anda tidak nambah pengetahuan, Anda tidak nambah skill, maka sebenarnya Anda orang malas. Kenapa? Yang sekarang kita disuruh di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, kalau nggak nambah ilmu, nggak nambah pengetahuan, ya berarti kita orang malas. Bukan karena waktu kita nggak ada kan ternyata, kan gitu ya. Jadi, ayo selama WFH ini kita benar-benar upgrade diri kita. Nah, yang terakhir kepada Wali Soto, apa pesan Wali Soto kepada teman-teman sekalian? Ya, pesan saya kita harus selalu semangat ya, tetap semangat dan menjadikan peristiwa ini menjadi satu momentum bagi kita untuk makin kuat, gitu ya. Karena orang kuat itu tidak bisa dikatakan kuat tanpa ujian yang berat, dan ujian yang berat ini menjadikan kita semakin menguat insya Allah. Dan kita harus siap-siap setelah COVID ini selesai, kita akan terbang tinggi dan menjadi brand yang kokoh. Karena apa? Karena kita sudah melewati satu sejarah yang mungkin tidak semua orang itu bisa melewati pandemi ini. Setuju sekali. Karena kalau kita baca sejarah, pandemi flu ini terakhir kali terjadi Spanish flu, itu kira-kira 100 tahun yang lalu, dan kita menjadi orang yang luar biasa karena mengalami hal yang sama. Tapi selalu ingat bahwa sesuatu yang tidak membunuhmu, maka itu akan semakin menguatkan kamu. Jadi kalau Soto Seger Boyolali Hajah Amanah bisa bertahan dalam situasi COVID-19 ini, maka saya yakin Soto Seger Boyolali Hajah Amanah maupun usaha dari teman-teman sekalian yang sekarang bertahan mati-matian akan semakin besar setelah pandemik ini berakhir. Sobat juara sekalian, tentunya ada perjumpaan, ada perpisahan. Sudah nggak sengaja, tentunya itu harus kita lalui. Inspirasi juara hari ini akan berakhir dan saya akan tunggu komentar dari teman-teman sekalian setelah Soto Seger Boyolali Hajah Amanah. Kira-kira ingin siapa lagi yang akan menjadi narasumber kita dalam inspirasi juara. Terima kasih sobat juara sekalian. Semoga hari-harimu indah, bahagia, dan selalu bahagia unconditional. Jadi bahagia walaupun, jangan bahagia jika. Kenapa? Karena bahagia adalah pilihan, dan bahagia bisa meningkatkan imunitas kita agar tidak terpapar COVID-19. Sampai ketemu lagi, salam juara. Juara luar biasa. Yes. Kolaborasi membangun bangsa dengan semangat juara.
sabarlah